Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 31. Pemikiran Topi Hijau. Pergerakan bukannya penilaian. Menggunakan suatu gagasan sebagai batu loncatan. Kemana gagasan ini membawa saya? Efek ke depan dari suatu gagasan. Dalam proses berpikir normal, kita menggunakan penilaian. Bagaimana gagasan ini dibandingkan dengan apa yang saya ketahui? Bagaimana gagasan ini dibandingkan dengan pola-pola pengalaman saya yang sudah terbentuk? Kita menilai gagasan itu sesuai atau kita menjelaskan mengapa gagasan itu tidak sesuai. Pemikiran kritis dan pemikiran topi hitam berhubungan secara langsung dengan melihat seberapa baik suatu gagasan sesuai dengan apa yang telah kita ketahui. Kita bisa menyebut ini efek ke belakang dari suatu gagasan. Kita melihat ke belakang ke pengalaman masa lalu kita untuk menilai gagasan. Sebagaimana suatu gambaran harus sesuai dengan apa yang digambarkan, kita pun mengharapkan gagasan-gagasan sesuai dengan wawasan kita. Bagaimana lagi kita bisa mengetahui kalau gagasan-gagasan itu tepat? Bagi sebagian besar pemikiran kita, penilaian dari jenis topi kuning dan hitam sangatlah penting. Kita tidak bisa berbuat apapun tanpanya. Tetapi dengan pemikiran topi hijau, kita harus mengganti idiom yang berbeda. Kita mengganti penilaian dengan pergerakan. Pergerakan adalah idiom penting dari pemikiran lateral. Ini adalah istilah lain yang saya ciptakan. Saya ingin membuatnya sangat jelas bahwa pergerakan tidak hanya berarti tidak adanya penilaian. Banyak pendekatan mula-mula terhadap pemikiran kreatif berbicara tentang menangguhkan, menghentikan, atau menunda penilaian. Saya kira ini terlalu lemah, karena hal ini sebenarnya tidak memberitahu si pemikir apa yang harus dilakukan, hanya apa yang tidak boleh dilakukan. Pergerakan adalah idiom aktif. Kita menggunakan suatu gagasan untuk nilai pergerakannya. Ada sejumlah cara-cara disengaja untuk mendapat pergerakan dari suatu gagasan, termasuk mengambil prinsipnya dan fokus pada perbedaan. Dengan pergerakan, kita menggunakan suatu gagasan untuk efek ke depannya. Kita memakai gagasan untuk melihat kemana gagasan itu akan membawa kita. Kita memakai suatu gagasan untuk melihat gagasan itu akan menyebabkan apa. Pada pokoknya, kita memakai suatu gagasan untuk bergerak maju. Seperti halnya kita menggunakan batu loncatan untuk menyeberangi sungai dari satu tepian ke tepian lain. Kita pun menggunakan provokasi sebagai batu loncatan untuk bergerak dari satu pola ke pola yang lain. Sebagaimana akan kita lihat, provokasi dan pergerakan saling melengkapi. Tanpa idiom pergerakan, kita tidak bisa menggunakan provokasi. Kecuali kita mampu menggunakan provokasi, kita tetap terjebak di dalam pola-pola masa lalu. Contoh, saya ingin Anda memakai gagasan ini untuk nilai pergerakannya, bukan nilai penilaiannya. Seandainya semua orang menjadi polisi. Hanya provokasilah yang menimbulkan konsep penjagaan lingkungan yang saya jelaskan secara rinci pada cerita pengantar di New York Magazine pada April 1971. Konsep tersebut kini digunakan di 20.000 komunitas di Amerika Serikat. Gagasannya adalah warga bertindak sebagai mata dan telinga tambahan bagi polisi dalam hal mencegah dan menemukan kejahatan di lingkungan. Konon terjadi penurunan kejahatan yang berarti di wilayah-wilayah tempat gagasan ini diterapkan. Contoh, seandainya kita membuat alun-alun hamburger, pergerakan apa yang bisa kita peroleh dari gagasan itu?
Seandainya ada obligasi asuransi yang bisa dipindahkan, sehingga orang bisa menjualnya secara langsung ke orang lain. Topi hijaukan gagasan itu. Ini boleh jadi memunculkan gagasan bahwa asuransi benar-benar bisa dipindahkan. Dengan begitu, orang-orang akan menentukan tanggungan asuransinya sendiri. Jika Anda mengambil tanggungan asuransi sejenis AAA, Anda akan mendapatkan manfaat tertentu dari obligasi asuransi universal. Jika Anda hanya mengambil jenis AA, Anda akan mendapat manfaat yang lebih sedikit. Kadang kita mengambil suatu gagasan dan memakainya sebagai batu loncatan, dan berakhir dengan gagasan yang sangat berbeda. Kita hanya mengambil beberapa prinsip dari batu loncatan, dan lalu menerapkan prinsip tersebut. Di waktu lain, kita tetap memakai gagasan benih dan memeliharanya sampai gagasan itu tumbuh menjadi tanaman yang kuat. Bisa juga mengambil suatu gagasan yang tidak jelas dan lalu membentuknya menjadi sesuatu yang konkret dan praktis. Semuanya ini adalah aspek-aspek pergerakan. Hal yang penting untuk diingat adalah kita bergerak maju dengan suatu gagasan atau dari suatu gagasan. Contoh, gunakan usulan bahwa semua orang yang ingin naik jabatan harus mengenakan kemeja atau blus kuning. Pakailah topi hijau Anda dan katakan kemana gagasan itu membawa Anda. Itu membuat saya mengetahui citra diri orang yang telah memilih mengenakan kemeja kuning. Orang itu harus bertindak sesuai dengan citra tersebut. Itu membuat saya mengetahui beberapa cara untuk mengenali orang-orang yang punya ambisi, tapi yang tidak akan diperhatikan bakatnya. Mungkin akan lebih masuk akal untuk melatih orang-orang ambisius dan memberi mereka keterampilan. Itu membuat saya mengetahui aturan permainannya. Kemeja kuning akan menjadi aturan main yang jelas dari kenaikan jabatan dan semua orang akan mengetahuinya. Berapa banyak karyawan yang mengetahui apa yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan kenaikan jabatan? Itu membuat saya mengetahui orang-orang yang tidak ingin naik jabatan. Mereka bisa menunjukkannya dengan tidak memakai kemeja kuning. Mereka hanya ingin tetap bertahan di posisi pekerjaan mereka. Itu membuat saya mengetahui suatu cara untuk memunculkan para pemimpin. Seseorang akan perlu merasa amat yakin dengan reputasi baiknya dengan orang-orang di sekitar sebelum dia mengambil resiko memakai kemeja kuning. Dari jenis pergerakan ini, sejumlah gagasan yang berguna bisa muncul. Tidak ada dari gagasan ini yang benar-benar perlu menjalani pemakaian kemeja kuning seperti itu. Contoh, ini ada usulan untuk bekerja pada hari Sabtu dan adanya waktu istirahat di pertengahan minggu pada hari Rabu. Bisakah Anda mempertimbangkannya dengan topi hijau? Karena tidak ada yang ingin bekerja di akhir pekan, ada usulan bahwa kita mempekerjakan tenaga kerja permanen untuk hari Sabtu atau Minggu yang akan menjadi terpisah. Kelihatannya gagasan ini tidak bisa dijalankan, tapi topi hijaukan saja. Sesungguhnya gagasan terakhir ini diuji coba dan berjalan dengan sangat sukses. Dengan menggunakan sedikit pemikiran topi hijau pada gagasan itu, membuatnya kelihatan cukup menarik untuk diuji coba. Dalam kasus spesifik ini, pemikiran topi kuning bisa jadi berjalan bersama. Pergerakan haruslah berjalan jauh melampaui penilaian positif terhadap suatu gagasan. Pergerakan adalah suatu proses yang dinamis, bukan proses penilaian. Apa yang menarik dengan gagasan ini? Apa perbedaannya pada gagasan ini? Apa yang diusulkan dari gagasan ini? Apa yang ditimbulkan dari gagasan ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah bagian dari idiom pergerakan. Hal penting untuk diingat adalah bahwa dalam pemikiran topi hijau, idiom pergerakan sepenuhnya menggantikan idiom penilaian. Selesai sudah saya bacakan bab 31.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.